Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menyampaikan review materi Islam dan Budaya Jawa. Yang pertama adalah pengertian budaya, mengutip dari buku Islam dan Budaya Jawa karya Kiai Abdullah Faisal dan Dr. Samsul Bakri. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sebuah kelompok yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bentuknya sendiri bisa bahasa, sistem agama, politik, adat istiadat, perkakas, pakaian, bangunan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu Jawa sebelum Islam. Jawa sebelum Islam telah mengenal suatu sistem agama yaitu animisme dinamisme. Animisme yaitu kepercayaan kepada roh nenek moyang, sedangkan dinamisme yaitu kepercayaan akan suatu benda memiliki kekuatan gaib. Selain itu juga mereka telah mengenal satu agama yaitu agama Kapitayan yang sesembahannya yaitu Sang Hyang Toyo. Mereka juga memiliki tokoh mitologi bernama Semar. Mereka juga melakukan ibadah di sanggar dan menyajikan sesaji berupa tumpeng, tumpek, tuak, dan ayam. Lalu setelah itu berkembang dan agama Hindu masuk, agama Buddha masuk, pengaruhnya cukup kuat, lalu Wali Songo datang. Selanjutnya yaitu kaitan nilai Jawa dan Islam pada aspek ritual. Jawa sudah ada dengan kebudayaannya bahkan sebelum Islam datang. Jadi setelah Islam datang terjadilah sebuah akulturasi antara Islam dan Jawa. Hal itu ditandai dengan 3 hal besar, yaitu pada kelahiran, pernikahan, dan kematian. Salah satu contohnya yaitu ketika seorang istri sedang hamil, maka suaminya akan tirakat dan akan membaca surat-surat tertentu. Materi selanjutnya yaitu universalisme kebudayaan Islam. Maksudnya yaitu kemauan untuk membuka diri dengan kebudayaan lain. Contohnya dulu Rasulullah menutup aurat dengan jubah, sedangkan di Indonesia ada sarung atau batik, maka tidak apa jika kita menutup aurat dengan sarung atau batik tersebut, atau dengan kain-kain yang lain. Yang selanjutnya pribumisasi Islam, mempribumisasikan, mengindonesiakan, artinya Islam disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Ada beberapa sifat pribumisasi Islam. Yang pertama yaitu kontekstual. Islam dipahami sebagai ajaran yang konteksnya zaman wal makan. Yang selanjutnya yaitu progresif. Kemajuan zaman dipahami bukan sebagai ancaman terhadap penyimpangan ajaran agama, tapi dilihat sebagai pemicu terhadap respon kreatif secara intens. Dan yang terakhir, membebaskan, menjadikan Islam mampu menjawab problem-problem kemanusiaan secara universal tanpa memandang perbedaan budaya dan etnik. Yang selanjutnya yaitu pembagian masyarakat menurut Clifford Geertz. Clifford Geertz membagi masyarakat menjadi 3 bagian, yaitu santri, priayi, dan abangan. Santri dimaknai sebagai seseorang yang taat agama, priayi sebagai seseorang yang memiliki jabatan, sedangkan abangan yaitu yang secara administratif dia adalah Islam, namun dia tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Selanjutnya yaitu dakwah Wali Songo. Wali Songo yaitu wali yang berjumlah 9. Inti dari materi Wali Songo ini yaitu bagaimana cara menjadikan mayoritas Indonesia ini sebagai seorang muslim. Ciri dakwah dari Wali Songo sendiri yaitu secara bertahap dan pelan-pelan, tidak gerusa-gerusu. Yang selanjutnya yaitu kejawen. Kejawen adalah gaya hidup keagamaan yang bernuansa mistik yang di dalamnya ada etika, adat, istiadat, dan tradisi hingga membentuk suatu paham Javaisme. Tradisi budaya Jawa contohnya jika kita lewat di depan orang yang lebih tua, kita akan menundukkan badan, atau saat Idul Fitri kita akan sungkeman. Tradisi tersebut tidak ada di budaya barat. Materi yang terakhir yaitu Islam Jawa dan Sufisme. Islam mengajarkan tentang kebaikan, mencintai sesama, karena Islam adalah agama cinta, sementara orang Jawa mengatakan itu setia. Seperti halnya pada saat dakwah Islam Wali Songo itu diterapkan di Jawa, yang sifatnya luas, terbuka, dan adaptif dalam menyikapi ajaran keberadaan yang selain Islam, karena pendekatan Sufisme ini ternyata lebih mudah dipahami dan dimengerti.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.